Nabi tidak mau melihat wajah Wahsy lagi. Satu-satunya nih yang dimaafkan Nabi nggak mau lihat, dan itu pun dikatakan fahal tashtati, kalau kamu sanggup. Tentu dia mesti sanggup karena ini keinginan Nabi. Ya, cuman sekedar nggak nongolin muka doang, begitu tentu gampang kan. Jadi kalau Wahsy hadir di majelis, dia ngumpet di belakang orang begitu. Artinya dia nggak duduk seperti antum nih, saya bisa lihat Haji Zainuddin, saya bisa lihat Haji Sodik, Pak Basri dan lain-lain semua. Ini kan tampak mukanya di depan saya begitu. Ya. Tapi kalau penuh jamaahnya, ada yang di belakang kealingan jamaah nggak kelihatan. Nah, para ulama membahas ini. Mustahil Nabi masih ada rasa dendam dan lain-lain. Itu mustahil bagi baginda Rasul. Sekali dia memaafkan, tentu semuanya bersih. Saya coba pikirin lama apa yang terjadi. Kalau kita mungkin kita nggak mau jumpa lagi, kita masih nggak enak. Ada satu ulama itu mengatakan bahwa ini baik buat Wahsy. Baik buat Wahsy, bukan buat Nabi, buat Wahsy. Nabi tentu sayang, orang udah masuk Islam, orang udah minta maaf, udah dari kafir ke Islam. Rasul itu akromin, ya nggak ya, orang yang paling belas kasih di antara semua manusia. Ya. Nah, Nabi tidak mau lagi melihat wajah Wahsy itu, karena kalau Nabi melihat, ini menurut pendapat salah satu ulama, maka Nabi bersedih atas kematian daripada pamannya yang sekaligus saudara susunya Sayyidina Hamzah itu, yang sangat tragis sekali. Kematiannya itu sangat tragis. Jantungnya dibongkar, diambil, dikunyah oleh Hindun. Udah mati dirobek-robek orang. Dan Wahsy itu cuman datang ke medan perang Uhud, cuman mau bunuh Sayyidina Hamzah atas upah yang diharapkan dia dimerdekakan dari budak begitu. Nah, lihat tragis begitu. Setiap Nabi melihat Wahsy itu Nabi menjadi sedih. Bukan dendam, bukan benci. Sedih atas tragedi yang begitu dahsyat, tragedi yang begitu menyakitkan, sampai Nabi waktu nguburin itu bercucuran air mata. Tentu Nabi menangis enggak sembarangan. Bukan kayak kita nangis, duit hilang kita nangis, dan lain-lain begitu yang sifat-sifatnya materi. Sedihnya Nabi itu benar-benar sedih, ini pembela Islam, singa Allah. Sampai dipanggil nama Nabi, ya syahadallah, wahai singa Allah, wa asadar Rasul, wahai yang menghilangkan kesulitan, yang menghilangkan musibah. Artinya Hamzah itu membela Nabi luar biasa. Nabi sedih. Kalau lihat Wahsy, Nabi teringat itu kesedihan. Kesedihan atas satu keburukan sekelompok manusia, termasuk Wahsy, kepada Sayyidina Hamzah. Kesedihan Nabi karena sesuatu kejahatan, itu bisa mengundang murka Allah. Kalau Wahsy sering menampakkan wajahnya, sehingga Nabi bersedih, teringat dengan paman yang sangat dia cintai karena perbuatan dia, maka dia saat itu mendapatkan murka Allah. Supaya dia enggak mendapatkan murka Allah dan Nabi enggak bersedih melihatnya, maka sebaiknya dia tidak menampakkan wajahnya kepada Nabi. Yang untung Nabi apa Wahsy di sini? Yang untung Wahsy. Jadi bukan untuk Nabi masih dendam tuh, masih sakit hati, masih mustahil. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari sifat-sifat itu. Enggak boleh kita terpikir atau menggambarkan hal-hal seperti itu, tidak boleh sama sekali. Ya. Ini untuk kebutuhan Wahsy. Karena kalau Nabi melihat Wahsy, Nabi bersedih. Kesedihan Nabi karena kejahatan dia, maka itu bisa mengundang murka Allah kepada dia.
Kalau dia sering-sering menampakkan wajahnya kepada Nabi, maka Nabi sering bersedih akan kejadian yang menimpa pamannya yang dilakukan oleh orang itu. Maka itu dia bisa sering tertimpa murkanya Allah. Kalau dia nggak nongol, mukanya dia nggak nongol, khalas, udah nggak ada bersedih. Nah, tentu dia lakukan hal itu. Nah, setelah dia masuk Islam, konon dia bercerita bahwa dialah yang membunuh dengan tombaknya itu Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu seorang nabi palsu yang mengklaim dirinya nabi di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi meninggal, nah, kemudian dia yang membunuh Musailamah. Ketika dia membunuh Musailamah, dia bilang, aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia dan aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah Sayyidatu Hamzah dan seburuk-buruknya manusia adalah Musailamah yang ngaku sebagai nabi. Dia bilang dua-duanya, dia tebuslah begitu kesalahannya. Nah, ikhwan kiram rahimakumullah, dari sini kita mengambil satu ibrah, satu pelajaran. Memaafkan memang itu satu hal yang baik begitu. Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika memaafkan saudaranya itu, Nabi Yusuf bertanya kepada saudaranya, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufi wa akhi. Ditegesin dulu itu. Taulah kamu wa id antum jahilun. Tahukah kamu, ingatkah kamu apa yang kamu lakukan kepada Yusuf? Ditegesin dulu begitu. Kalau cuman maaf-maaf biasa-biasa aja, dosa-dosa biasa, udah kita maafin aneh, lebaran apa. Tapi kalau ada dosa-dosa yang serius, ya, maka hendaklah itu dispesifik. Nabi Allah Yusuf sebelum memaafkan saudaranya, Nabi Yusuf tanya, tahukah kamu apa yang kamu perbuat kepada Yusuf? Padahal dirinya Yusuf, saudaranya nggak tahu itu. Ya. Saudaranya mikir, kita lempar Yusuf ke sumur, yang jadi saksi cuma Allah, nggak ada manusia yang lihat. Yang tahu cuma Yusuf dan kami, nggak ada yang tahu. Bapaknya dia bohongin, Nabi Allah Yakub. Ya. Nah, mereka akhirnya mengatakan, innaka la anta Yusuf. Kalau begitu, apa benar ente Yusuf? Nah, kata Nabi Yusuf, aku Yusuf. Ya Allah, kata akhirnya saudara mengaku, ya Allah telah meninggikan derajatmu. Dan mereka ini orang-orang yang jahil, dia ikrar apa kesalahannya begitu. Ya, baru Nabi Yusuf memaafkannya. Begitu juga Nabi menanyakan lagi kepada Wahsy, anta Wahsy, na'am. Hal qatalta Hamzah? Kamu bunuh Hamzah? Iya. Di dalam hadis yang lain Nabi bertanya, kaifa qatalta Hamzah? Bagaimana kamu membunuh Hamzah? Jadi itu dosa-dosa besar itu yang berat-berat. Sebelumnya itu ditanyain dulu sama Nabi, sebagaimana Nabi Yusuf dulu begitu. Benar ente yang begini, benar ente yang begini. Baru dimaafin. Supaya orang bertobat itu atas dosa besarnya. Benar aneh yang ngambil duit ente ratusan juta. Benar aneh yang bakar rumah ente, benar aneh yang begini, yang begitu-begitu, baru kita minta ampun. Kalau tibang ketukar sendal dan lain-lain ya bisa kita maaf ya, kedorong, kesandung apa begitu, ya enggak ya.